Robi tuh, ente Robi, ya kan? Iya, sabar guys, kan masih ada. Kenapa ada yang komen absen tapi nasi padang dia? Lapar bang. Be tau Enak gak Be? nasi padang sih. Untung tadi gue makan soto Be. Soto? Iya, jadi gue kan udah belinya udah dari 2 jam lalu. Oh. Buka langsung gua seruput, kagak nasinya kagak ditelan, seruput kagak dikunyah. Bentar Ji, sotonya 3x4 apa 4x6? Itu foto. Oh. Beda, kirain sama. Oke, Bengkulu hadir, halo. Dari Halo. Halo Yanuar, wih luar biasa. Luar biasa ya teman-teman ya. Guyan hadir, halo Guyan. Tuh, Itu ada dia, AE tuh, walaupun dia Biget Troopers dia dukung tetap timnas tuh. Ada AE tadi, halo. Halo. Dan kita akan lanjut teman-teman ya. Lanjut dulu ya. Untuk ke match yang ke-6 ya, karena kita udah mengawal 5 pertandingan. Dimana 5 pertandingan ini cukup banyak kedua satunya Ranger Mas untuk hari ini ya. Oh iya dong, itu dia lah. Kita harus semangat tetap Profesor KB. Itu dia teman-teman ya. Harus tetap semangat dan pantang menyerah. Ingat, never surrender. And aduh apa tuh komennya ya? Never surrender. Be yourself and never surrender. Oke. Yin adalah aku dan aku adalah Yin. Adalah Yin, betul sekali Chip ya. ditutup kali ini. Gameplay dari para pasukan dari Singapura sudah diperhatikan, ditutup chipnya Profesor. Tapi dari Welun atau Diablo ya, wah masih unik ya dia dengan eccentric ya, nyentrik. Nah itu dia. Wah, Cloud lagi di atas. Cloud, buset untuk emang Elton. Power berarti. Iya buat Elton, pantas tadi ya. Di bawah late game kita guys. Emang berarti permainan Cloud-nya mantap. Wah. Elton namanya adalah Loleal ya kan. Dapetin ISF 2025 dia waktu itu. Juara ISF 2024 juga juara tuh. Iya dong. Kohai si Champions. MSC 2021 sama RS. Oh juara 4. RSJMY dia dulunya. RSJMY. Iya. Let's go. Untuk pertandingan selanjutnya dengan adanya Gatot Kaca dan juga Fredrin. Sementara sudah ada Akai dan juga Gord yang dibawakan oleh Timnas Malaysia. Oke. Dan tentunya kali ini juga kita bakal melihat udah ada satu hero lagi yang harusnya bisa melakukan counter terhadap para pasukan dari Malaysia. Ya mungkin harusnya dari Godlaner terlebih dahulu Prof. Yang sangat disayangkan kalau misalnya Godlanernya nggak diambil ini akan berbahaya. Entah mau Moskow, Granger. Entah mau Granger boleh, mau main front to back juga boleh. Oh ada Harit juga boleh. Ada Harit juga boleh ya. Oke. Ini para pasukan dari tim Singapura. Mereka harusnya melakukan pick terhadap Valentina. Oke. Dia mau Gordnya dibalas oleh Gord lagi. Itu dia Valentina pick. Oh berarti mereka nggak takut Ji kalau misalkan hero-heronya si Kate ini ditutup ya. Emang mereka kayaknya punya pool hero yang cukup luas. Jadi untuk tim Singapura ya berani-berani aja mereka ngebuka banyak hero di sini. Mereka mau Haritnya di ban, mau Moskova di ban. Kayak mereka bakal cuek berarti ya, karena mereka lebih memilih untuk Valentina terlebih dahulu. Valentina mahal dari sini. Oke. Sangat mahal. Tapi tentunya kalau Valentina ini ya yang sangat enak adalah cara dia nanti nge-clearnya tengahnya sih. Clear tengahnya. Terus juga gimana cara dia masuk. Wah itu juga penting sih Profesor. Cara dia masuk ya. Iya Mystic Gas karena kan sulit juga. Mystic Gas. Karena nggak bisa asal sih emang kalau ngomongin Mystic Gas ini. Belum lagi kan kalau kita buat sekarang melihat permainan dari timnas Malaysia yang emang bareng sama Akai sebenarnya udah enak. Tapi kalau sama Fredrin kan efek stunnya nggak selama kayak Akai kan. Oke. Tapi kalau misalnya Akai ini
gue lihat jadi masalah juga ya beberapa match belakangan ya. Selalu bersinar. Apakah Indonesia udah mulai melakukan ban atau melakukan pick terhadap Akai ini, Be, untuk nanti, Be? Kayaknya udah pasti sih. Apalagi draft pick yang kayak kemarin ya, yang digunakan sama Grand Finalis MPL ID, Big Hero by Vitality. Itu bener-bener terbukti works. Dan emang ini yang menjadi salah satu hal yang mungkin perlu disoroti untuk ke depannya. Draft picknya yang kuatin team fight lah intinya. Oke. Kalau misalnya dilihat dari sisi line up, gue nggak tahu kenapa gue suka banget band terhadap tim Malaysia ini. Dia respect banget dengan adanya Leslie supaya Cloudnya tidak terganti. Dia respect juga dengan adanya Harit, dan mereka memaksa sisi kanan itu memakai hero-hero yang akan punyain range-nya range-nya tidak terlalu jauh lah. Mid range saja ya. Bruno ini juga pilihan bagus karena punya critical damage juga dan emang masuk ke pelan-pelan ya ke TRS. Gara-gara Bruno ini berseker Fury, gampang banget untuk menggunakan volley shoot, dan dia juga gampang banget buat nge-trigger critical. Jadi wajar banget untuk sekarang kayak, bang kenapa ya tiba-tiba kok Bruno muncul ya, ini karena berkat dari berseker Fury yang diperbaharui nih. Makanya marksman critical juga di Goldson akan muncul pelan-pelan. Oke. Tapi posisi saat ini para pasukan dari tim Malaysia, mereka harusnya sadar Bruno ini nggak bisa ditangkap sembarangan. Jadi butuh sisi pasti sih, Profesor. Kalau nggak ada sisi pasti ini berat sih harusnya menurut gua. Dan ternyata mereka dari Hisham. sisi pasti seperti yang sudah kita bilang, sisi Lapu-lapu pasti juga ya. Dan berarti kalau lapu-lapu kanan, kalau misalnya masih mau main damage sih, Be, karena mereka udah punya 2 tank, Benedetta-nya Diablo nggak masalah sih. Ya boleh sih Benedetta Diablo juga nih, power juga kan dia. Atau dia mau Badang, tapi kalau Badang juga lebih riskan ya, karena takutnya malah membuat barikade yang merugikan bagi teman-teman dari Singapura. Kayaknya bener sih, boleh Benedetta mainnya sendiri ya, 1-4 formasinya. Jadi play around Bruno, karena bareng sama Kate nantinya. Betul. Damage-nya bakal cukup harusnya. Ya maksudku itu, play around Bruno aja, karena di sini kita udah lihat tadi gameplaynya dari pasukan tim Malaysia, sungguh mengerikan. Dan sekarang kita akan lihat mereka dengan line up yang cukup mirip. Tapi Diablo kali ini dia akan balik lagi ke Martisnya. Oh wait, ya ini Martis untuk XP berarti ya. Iya. Hero nyaman kah berarti? Nyaman nih, untuk berhadapan dengan lapu-lapu juga nyaman sih. Nyaman dan juga power. Itu nyaman sama power. Nyaman berpower gitu deh. Itu dia. Melihat dengan adanya pick seperti ini cukup baik sebenarnya untuk teman-teman dari timnas Malaysia. Karena jujur draftnya lebih stabil sih. Oke. Draft lebih stabil dari Profesor, tapi jujur kalau dia tadi Benedetta gue suka banget draftnya. Tapi karena dia Kara Martis, gue lebih suka draft ke kiri. Karena cukup lebih balance. Meskipun dari Martis ini akan memberikan kejutan, gue yakin pasti dia bisa berikan sisi pakai flicker, pokoknya banyak, apalagi Diablo yang main. Dan ini dia, kita menuju ke in-game. Let's go to the land of dawn dari best of 3 series. Let's go! Malaysia melawan Singapura. Ini adalah match ke-6 ya, Prof? Ini adalah match ke-6. Tentunya di match ke-7 nanti jangan lupakan kita masih bersama dengan tim Indonesia akan melawan tim Filipina. Rivalitas tiada akhir. Let's go to the land of dawn untuk kita kawal match ke-6 terlebih dahulu. Itu dia. Melihat rotasi yang cepat dan kali ini bahkan Bellamy udah mulai ngebonyokin Mas Hisham, udah mulai pukul-pukulan di early game. Wajar banget ya. Kalau misalkan yang namanya Garot Kaca mah enak, ada regen HP. Nah, Chow ini masalahnya butuh level 2 buat Shunpo. Oke, lihat permainan dari sosok Martisnya Diablo atau Wilun. Ini kita bakal menyaksikan akan seperti apa. Dan Hisham lagi-lagi semenjak dia jadi line up utama untuk pasukan dari tim Malaysia, dia sangat mengerikan dengan Chow-nya. Ya memang kita tidak bisa pungkiri, Chow-nya adalah salah satu hero signature-nya dia ya. Itu dia hero signature. Si aman banget. Dan pergerakannya juga udah terlihat ya. Walaupun dengan hero signature juga apakah relevan dengan meta? Apakah emang benar hero power lebih daripada hero meta? Dan ada pause jenak teman-teman. Sabar terlebih dahulu.
Oke, sedikit pauce untuk kawan-kawan semua. Sabar, jangan terlalu terburu-buru. Kita santai, ngobrol-ngobrol lagi aja. Seperti biasa, podcast lagi aja. Podcast lagi jatuhnya Iya, ya. Baru podcast juga 1 lagi. menit barusan kan. Benar. Nah, ini dia. Iya. Ini Benedetta di band, bos. Wah, gue pengen sih Benedetta turun dari band gitu, guys. Tut, gitu. Sengaja aja, Prof. Biar sengaja. Siapa Boleh. menang, Mas? Ina atau Mas? Tadi Malaysia dapetin 2-1 ya. Jadi Malaysia 2-1 teman-teman ya, menang comeback. Masih ada ya, masih ada nanti yang lain. Untuk di match yang ke-7 kita masih ada tim Indonesia ya kan yang bertanding. Jadi santai aja, relax, jangan terburu-buru. Dan kita udah mulai masuk lagi ke dalam in-game Profesor KB. Balik lagi. Dimana Singapura masih memegang rotasi Profesor dari yang gue lihat. Itu dia. Rotasi cepat ya karena emang tadi seperti yang Ranger Mas bilang dan kita juga sempat bilang juga tadi. Benedetta hilang, Martis muncul dan Valentinanya. Wait. Valentina langsung ke bawah. Mengambil kerugian sepertinya karena masih level 3. Oh, dia butuh. Diambil sama Cu Siang. Salah Profesor target utamanya. Tapi di belakang sana langsung ada Eruption. Amar bakal coba di Retribution, first blood didapatkan. Meskipun begitu langsung ada Nazan dengan Retribution menuju ke arah turtle-nya. Di balik itu semua para pasukan dari tim Singapura. Kali ini mereka pertukaran yang 1 poin dengan 1 turtle. Worth it gak, Profesor? Wah, ini kalau ngomongin worth it sebenarnya masih worth it karena ya individual gold dari Mas Elton nggak terganggu ya. Jadi walaupun Amar yang tumbang, asalkan Amar nggak tumbang untuk kedua kalinya, ini masih aman. Oke. Kita balik lagi dengan adanya Elton yang disiksa kali ini. Apakah ini bisa menjadi referensi juga untuk Bruno-nya Profesor KB? Itu dia. Dan kalau ngomongin soal Bruno, emang harus dibantu secepat mungkin ya. Dan ada yang tumbang, Bellamy. Hah? Out of nowhere, blazing duet. Dan langsung ada blazing duet dari Mas Elton. Wah, Hisham langsung menargetkan menuju ke arah seorang Kate, Profesor. itu dia. Langsung menuju ke bagian top lane. Dan ternyata membuat ini keuntungan lagi ya untuk timnas Malaysia seperti yang kita bilang tadi. Selama farm dari Elton gak terganggu, apalagi di Hunter Sword untuk pemilihan item pertamanya ya. Dia bakal punya heal up yang cukup cepat, cukup instan apalagi ketika ada blazing duet. Makanya bener-bener langsung bisa dibantu Weekland, dibantu Akai, dapat kill, udah pasti bakal keuntungan. Dan Kate akan rugi secara individual, harus build up juga nih pelan-pelan untuk menuju ke mid game. Oke. Masih coba untuk menuju ke arah mid game. Mungkin itu adalah power yang dimiliki dari sosok seorang Bruno. Dan bahkan kalau makin ke late game lagi, malah Cloud-nya yang akan lebih bersinar, Profesor. Tuh dia ya. Late game Cloud-nya lebih bersinar, apalagi dia juga bisa memilih ya antara Wind of Nature atau bahkan Winter Crown. Sementara di bagian bottom lane udah standby ya tuh Mas Nazan. Dia nge-skip purple-nya kayaknya. Dia mau langsung start turtle berarti. Berarti dia sangat benar-benar berani ya. Tanpa adanya purple. Mungkin level ya sama. Cuma mungkin agak cukup bisa menenangkan kalau ada purple. Tapi kali ini mereka coba tutup jalan di tengah. Ada Bellamy standby on position. Ditutup jalannya. Tapi jangan lupakan dari Jun Siang mau coba untuk take over terhadap turtle, langsung disoringat oleh Razif. Dan para pasukan dari tim Singapura nggak bisa masuk lebih dalam dan retributionnya gagal. Terlalu cepat dan bahkan terkunci di depan sana. Pasukan dari tim Singapura mereka memaksa untuk mendapatkan 1 point kill dan the way of dragon from Hisham. Dengan freestyle dulu, bos. Berhasil membuat para pasukan dari tim Singapura mereka mendapatkan kerugian dengan 5 poin kill yang sudah didapatkan tim Malaysia. Wah, 5 kill. Ditambah lagi dengan adanya turtle juga. Lagi-lagi keuntungan makin berlipat ganda dan mid lane akan dipush. So the After of Guardian defensif. Sementara Mas Nazan mendapatkan purple buff yang dia nyebrang dari Jun Xiang. Dan Pencuri. Wilun? Apakah saya tidak salah lihat ada Sky Pierce barusan dari Martis? Wilun. Yang berarti menandakan dia akan menjadi salah satu core utama untuk teamfight dan melakukan last hit execution. Oke, Diablo ya. Kali ini Diablo. kita tahu ya, Wilun memang terkenal dengan keunikan pick hero di arah EXP lane-nya. Tapi lihat on battle situation, Liwon berhasil menghindari Prefectors. Jangan sampai dibalikin keadaannya. Karena lapu-lapu yang sekarang bukanlah lapu-lapu yang dulu.
Lapu sekarang bukan lapu-lapu yang dulu tapi Flicker. Instan. Valentinanya juga bukan Valentina yang dulu nih. Yang dimana bisa berada di tengah-tengah dengan heal up yang cukup tinggi tapi dengan di Kamehameha sedikit aja udah dipaksa buat recall masalahnya. Yes, bener banget Profesor KB. Dan Mas Elton bebas banget farmingnya. Gila, sama sekali dia dengan tenangnya. Farming terus. Dia lihat 1.500 gold difference, Prof. Puyeng juga itu Bruno untuk ngadepin Cloud Puyeng. seperti itu. Asli puyeng pala, ditambah lagi dengan adanya wave yang udah mulai bergerak. Dan lapu-lapunya juga udah clear di bagian bottom lane. Setup bisa berlima nih dari Malaysia. Oke. Apakah akan langsung dijalankan untuk setup berlimanya karena Akai udah pegangin 2 turtle dari tadi. Oke, kalau begitu dia bakal setup terlebih dahulu. Tapi sebelum itu setup, lihat Wilun bakal coba untuk melakukan sedikit distraction. Membuat Chow-nya di poking dan tidak bisa dikontes karena terlalu jauh Profesor dari Jun Xiang. Apakah bakal ada invade karya dari orange buff? Karena retributionnya masih ready nih. Dari Akainya Mas Nazan. Ternyata nyebrang. Dia ke bawah dan ada recall. Karena Kate kayaknya udah mencium bau-bau yang tidak sedap nih kayaknya. Karena bisa jadi ada ganking ke arah bawah. Top lane didapatkan secara gratis. Tanpa adanya gangguan sama sekali. 5.000 gold masih bergulir. Tim Singapura mulai ketinggalan perlahan-lahan dan Mas Nazan. Heavy spin. Harusnya aman gak sih, Be? Masih belum dimakan di ult in, itu levelnya aja beda jauh. Mungkin damage-nya gak akan cukup sih. Malah saya kira mau ini engage karena udah ada Mas Amar di bagian mid lane. Dia tinggal menggunakan satu heavy spin. Kali ini bakal coba ditangkap. Energi eruption di depan sana. Kita lihat langsung ada stiker Malaysia boleh dari Razif untuk menyemangati kawan-kawannya. Itu dia. Bergerak lagi. Laning management pelan tapi pasti. Timnas Singapura benar-benar kayak diisolasi gerakannya. Ditutup semuanya goldnya bahkan. Antara individual dari Mas Elton dan juga Kate. Perbedaannya menuju ke 2000. Semakin lebih dalam lagi. Jikalau nanti kita melihat bagaimana timnas dari Malaysia mendapatkan Lord. Karena dengan mendapatkan Lord otomatis 3 lane push akan dijalankan. Dan tidak cuma itu Mas Elton mendapatkan juga turret bagian top lane. Dapat lagi. Top turret mereka dapetin di menit ke-8 yang menandakan ini akan menjadi sebuah keuntungan. Kalau wave-nya tetap dipegang sama Mas Elton, ini akan jadi satu wave yang bisa memecahkan Holy Defense dengan cepat. Dengan early. Dan sedangkan di balik itu, para pasukan dari tim Malaysia lainnya, mereka juga mau ngincar Holy Defense di arah bottom lane, Prof. Biarkan Holy Defense di arah tengah itu masih jauh. Yang penting wave top dan bottomnya itu masuk dulu, supaya ketika nanti ada Lord yang didapatkan, mereka bisa dapetin charge langsung. Itu dia. Dan Lord up, Berserker's Fury terjadi dari Kate. Benar-benar tekanan yang tidak terhentikan ini ya. Sementara untuk Lord langsung digas oleh Mas Elton. Sementara di bagian bawah Mas Razif hanya ngebait saja. Dan benar-benar belum ada move dari tim Singapura untuk membalaskan apa yang sudah didapatkan. Free Lord tanpa kontes. Mas Elton tanpa adanya kontes dengan cepat sekali melakukan pushing terhadap Lord dan itu dia damage per second. Itu Profesor. Ya, dari Cloud karena udah menjadi Hunter Sword lebih mudah untuk menghancurkan Lordnya juga. Dan ini bakal jadi salah satu game yang cukup mendominasi, bahkan hampir mendekati 10.000 untuk dominate-nya. Waduh, bergerak lagi. Dipaksa terus nih. Tapi ternyata Profesor, yang mungkin tadi kita lihat target utamanya itu top dan bottom lane, ternyata mereka pecahkan mid lane-nya dulu. Ditambah lagi slow pushing di atas, memproduksi terus super minion di 2 lane yang berbeda, di slow push terus. Bakal coba dipaksa dan lihat. Langsung engage ke arah depan, langsung ada blessing duet dari Mas Elton, mencoba untuk mendominasi tapi nggak ada minion. Mas Elton memilih untuk buru ke arah belakang dan ada press ward dari Selectsi yang berhasil mendapatkan Mas Elton. Terlalu terburu-buru juga tidak baik ternyata Profesor. Dan lihat wave-nya, ini dia dengan adanya sosok dari seorang Martis. Dikejar-kejar, Mas Amar bakal menjadi target utama. Tapi tampaknya dari sosok seorang Diablo, dia tahu udah gak ada lagi flicker. Memilih untuk mengendorkan gasnya. Itu dia, tidak boleh terlalu terburu-buru juga ya. Dan akhirnya pecah dari stack Sky Pierce barusan. Karena ada point kill, decimate. Yang menjadi salah satu juga supporting power dari Martis yang lebih gampang lagi untuk mendapatkan last hit-nya. Tapi mungkin jujur,
agak terburu-buru juga dari timnas Malaysianya ya. Di mana mereka udah mendapatkan keuntungan, tapi Mas Elton tumbang pertama yang menandakan bahwa mereka nggak bisa lagi melanjutkan team fight. Ini dia, Oke. timnas Singapura yang akhirnya memecahkan 1 poin death dari Mas Elton yang mungkin dari tadi masih dalam posisi yang cukup aman. Oke. Kita lihat kali ini Profesor. Para pasukan dari tim Singapura dia di zoning lagi, Prof. Benar-benar di zoning lagi, nggak dikasih kesempatan, Profesor. Dan di posisi sebaliknya Singapura kali ini mereka belum make a move untuk bisa dapetin satu ataupun mereka coba tabrak nanti kali ya di arah Lord. Mungkin ya di area Lord ya. Karena yang paling memungkinkan nabrak di area Lord emang cuma ada di Roy Fan sih. Dengan cara gimana Roy Fan adu Beyblade sih boleh. Dia ambil heavy spin. Dia nanti bakal tuker. Nah itu dia tuh. Roy Fan mengambil ult dari Mas Nazan. Sehingga nanti bakal ada adu gangsing dan itu adalah satu-satunya winning condition yang paling masuk akal menurut timnas Malaysia. Oke. Bakal lihat Profesor abis ini. Kalau misalnya benar-benar mereka berhasil mendapatkan takeover terhadap plot untuk tim Malaysia, ini harusnya menjadi poin yang penting, tapi ditabrak Hisham, di all in. Wah, informasi yang mahal Profesor KB. Kita bisa mendapatkan lot untuk tim Malaysia. Kalau kata tim Malaysia, tanpa ada kontes langsung ada heavy spin. Dibalas keadaan instan. Damage berkat adanya Elton dan juga adanya satu buah Messi gas. Dancing Blood from Elton. Ke belakang, flicker bahkan dikeluarkan dan dipaksa mundur ke belakang depan sana masih ada Witch Down. Tapi ternyata sosok dari Diablo atau Walun tidak bisa bertanda. Wipe out. Wipe out dan wave mid akan berjalan. Ini bisa jadi end game untuk timnas Malaysia. Langsung straight push menuju area mid dan akan dibadanin oleh Mas Razif dan kawan-kawan 1-0 untuk timnas Malaysia. Oh, Malaysia lagi-lagi berhasil mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan poin di match standing. Profesor KB. Itu dia 1 poin yang dari tadi mungkin terlihat dengan sangat jelas ya. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin hampir semua keuntungan. Tapi memang harus menunggu sampai dengan momentum akhir tadi di big fight. Dan emang wajar banget kalau kita ngomongin soal bagaimana impact dari Chow-nya tadi ya. Itu nge-trigger banget untuk heavy spin. Makanya dibalesin lagi di bagian top lane. Ada heavy spin balasan. Dan itu yang menjadi salah satu momen krusial. Ya, kalau momen krusial yang bisa kita lihat, memang terlalu trigger dengan adanya Mas Hisham. Dan memang itu kan tipikalnya Mas Hisham, Profesor KB. Dengan cara, kalau misalnya Mas Hisham itu, dia menggunakan recall, dia taunting ke depan, dia coba screening muncul. Dan itu yang membuat para lawannya jadi terpancing dan Mas Elton lagi bersinar, Profesor. Iya, benar-benar lagi tampil banget ya dia ya. Dan juga mendapatkan kemenangan di sini jadi MVP juga. Udah paket lengkap banget sih. Bahkan dia belum selesai dengan Win of Nature kayaknya. Udah langsung di end game. Ya cukup butuh waktu 12 menit aja. Mereka reset dari satu big fight yang menjadi misplay mereka. Mereka recovery lagi. Mereka build up lagi dan mereka target hero-nya dulu. Mereka tumbangkan Fredry-nya dulu, habis itu Gatot Kaca yang gak punya Avatar of Guardian langsung dihajar karena emang lagi di posisi off guard. Dan ditambah lagi karena Valentinanya gak ada power dengan heavy spin, karena heavy spinnya udah digunakan sebelum waktu yang diharuskan. Ya. Karena mungkin kan tadi kita udah ngomong ya, ini winning condition dari Singapura gimana? Ambil heavy spin, ajak team fight, tapi di Lord, bukan di purple buff. Tapi Dan ini teman-teman ya. Kalau ngelihat dari segi Cat ini dia udah coba dapetin menang laning udah memang sesuai hakikatnya. Tapi karena di setiap fight besar dia tuh kayak nggak bisa bertahan loh Profesor. Kayak tadi tuh di atas di ganking dia nggak bisa bertahan. Dia langsung selesai Profesor kayak gitu loh. Itu dia. Dan ditambah lagi dengan adanya pick dari Gord ini juga walaupun dari tumbang di awal game ya kena first blood. Tapi emang poin terpentingnya adalah bagaimana cara dia nge-damage pas di mid game. Karena di awal kan emang ya udahlah, Gord geli-geli lah damage-nya. Tapi pas udah mulai masuk ke mid game late game, langsung serem sih emang damage-nya.